Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hantavirus. Adapun saya sendiri bernama Muhammad Syafri. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani, angkatan 2019 dari kelas PTIKG Kampus 5 UNM Parepare. Kurniawan, saya dari kelas PTKG Parepare, angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Nurmawati Musri dari kelas PTIKG angkatan 2019, kampus 5 UNM Parepare. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Muhajirin S, kelas PTKG Parepare, angkatan 2019. Saya Farhan Zulkair Hasan dari kelas PTIKG Parepare angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Oktaviani dari kelas PTIKG Parepare kelompok 1. Saya Insan Kamil Abdullah dari kelas PTIKG 2019. Nama saya Nurul Anissa, angkatan 2019 dari kelas PTIKG kampus 5 UNM Parepare. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa sih itu infeksi hantavirus. Nah, hantavirus ini merupakan salah satu zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat, di mana biasanya mengganggu kesehatan masyarakat, terutama di negara berkembang. Gangguan kesehatan pada manusia dapat berupa kelainan ginjal, paru-paru, dan dimulai dengan demam, bintik-bintik pada muka, sakit kepala, dan biasanya sering buang air kecil, dan paling parahnya angka kematian. Penyakit ini ada dua tipe, yaitu HVRS dan HVS. Tipe HVS biasanya dapat menyebabkan kematian karena mengakibatkan tidak berfungsinya otot. Berdasarkan pewabahnya, HVS lebih mendominasi di Amerika, sedangkan HVRS lebih menyebar ke Asia dan Eropa. Rodensia merupakan hewan pengerat yang paling banyak ditemui terutama di negara berkembang. Beberapa jenis penyakit dapat ditimbulkan atau ditularkan melalui tikus di Indonesia, antara lain melalui bakteria, virus, jamur. Biasanya penyakit ini muncul pada saat banjir karena pada saat itu tikus keluar dari sarangnya dan mengakibatkan biasanya mengeluarkan urin atau feses yang mungkin mengandung agen infeksius yang kemudian dapat menginfeksi dan menyebabkan sakit pada manusia. Terima kasih. Infeksi hantavirus disebabkan oleh virus Hantagenus hantavirus, famili Buyanviridae. Hantavirus beramplop sehingga tidak tahan terhadap pelarut lemak seperti deterjen, pelarut organik, dan hipoklorit. Dapat juga diinaktivasi dengan pemanasan dan sinar ultraviolet. Beberapa serotipe hantavirus dapat menyebabkan kasus yang parah, antara lain serotipe virus antaan HTNF dan Tiongkok, virus Thailand THAIV, virus Seoul CEOF, dan virus Dobrava DOBV dari Yogyakarta yang dapat menyebabkan kematian sehingga 12%. Meskipun terdapat beberapa macam strain hantavirus yang telah dilaporkan pada rodensia, namun yang dapat menyebabkan gejala klinis pada manusia terdapat dua serotipe, yaitu HTNF dan CEOF. Baik, saya akan membawakan materi tentang proses penularan pada kebanyakan kelompok Buyanviridae seperti arbovirus. Penularan penyakit terjadi melalui vektor serangga, namun pada hantavirus, cara penularan penyakit berbeda dengan arbovirus lain. Hantavirus tidak ditularkan melalui vektor serangga, melainkan melalui tikus dan rodensia lainnya. Penularan hantavirus ke manusia dapat terjadi baik melalui kontak dengan hewan reservoir rodensia yang terinfeksi atau kontak dengan ekskresinya, seperti saliva, urin, atau fesis. Ektoparasit seperti kutu atau caplak dapat berperan penting sebagai sumber penularan hantavirus baik dari hewan ke hewan maupun dari hewan ke manusia. Kontak dengan ekskresi rodensia dapat terjadi melalui area yang terkontaminasi atau melalui gigitan hewan reservoir yang terinfeksi. Penularan pada manusia juga dapat terjadi melalui
aerosol dari debu atau benda-benda yang telah terkontaminasi oleh virus dan fesis rodentia yang mengandung hantavirus. Penularan melalui aerosol dari ekskresi rodentia ke hewan lain seperti anjing dan kucing. Sedangkan penularan secara vertikal melalui intratransplasental dan air susu tidak terjadi. Penularan dari manusia ke manusia juga belum pernah dilaporkan. Periode perimenia hantavirus pada manusia sangat singkat sehingga sulit untuk dideteksi keberadaannya dalam darah. Telah dilaporkan bahwa Turkish Microtus Foles terbukti dapat mengandung antibodi terhadap salah satu serotipe antivirus. Virus Formula Lakonen et al. 2006, Apedomus agraeus dan Meiodes glareus telah terbukti sebagai reservoir antivirus Eropa. Reservoir antivirus merupakan spesies spesifik, artinya masing-masing serotipe antivirus cenderung mempunyai salah satu spesies induk semang reservoir. Selain pada rodensia, antibodi terhadap antivirus dapat ditemukan pada karnivora domestik seperti anjing dan kelinci di Belgia. Telah dilaporkan pula antivirus pada kelelawar. Lewis et al. 2012 hal ini menambahkan daftar penyakit zoonosis pada kelelawar. Berdasarkan pengamatan Johnson et al. 2010, tidak semua infeksi strain hanta menyebabkan gejala klinis yang sama sehingga mortalitasnya akan berbeda. Tipe HPS mempunyai masa inkubasi yang lebih pendek, yaitu berkisar antara 14-17 hari dan terbagi dalam 3 stadium, yaitu stadium febrile prodrome, cardiopulmonary, dan convalescence. Stadium febrile prodrome terjadi selama 3-6 hari dengan gejala mialgia atau sakit kepala, malaise, dan demam tanpa batuk dan pilek. Stadium ini berlanjut menjadi stadium kardiak pulmoneri dan dikarakterisasi dengan perbendungan paru, sehingga batuk mulai nampak dan sering disertai dengan gastritis. Pembendungan tersebut disebabkan karena virus tersebut biasanya menyerang endothelium mikrovaskuler paru-paru yang menyebabkan kebocoran pada mikrovaskuler tersebut. Setelah mengganggu sistem pernafasan, virus ini mulai menyerang otot jantung sehingga menyebabkan miokarditis dan sistem peredaran darah terganggu. Akibatnya, terjadi hipotensi atau tekanan darah mulai menurun disertai dengan takikardia atau denyut jantung cepat. Gejala tersebut menjadi karakteristik tipe HPS. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium kimia darah, terjadi trombositopenia atau penurunan kadar trombosit dan leukositosis atau peningkatan leukosit. Pada sistem lanjut, lemahnya otot jantung dapat menyebabkan kematian, sehingga pada tipe HPS, meskipun kasus klinis lebih sedikit, tetapi mortalitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan tipe HFRS, yaitu dapat mencapai 40%. Situasi infeksi antivirus di dunia. Infeksi antivirus dengan tipe gangguan ginjal atau AFRS mulai dikenal pada abad 20 dan banyak ditemukan di dunia. Penyebaran infeksi antivirus dengan gejala klinis pada manusia ditemukan banyak di Tiongkok dan Korea, yang menyatakan bahwa 70-90% kasus infeksi anta di dunia terjadi di Tiongkok. Sementara, urutan kedua terdapat di Korea pada tahun 1996. Pada manusia, kasus klinis anta lebih banyak ditemukan di negara berkembang, terutama di daerah kondisi sanitasi dan perumahan yang buruk. Kebersihan lingkungan yang tidak memadai di mana banyak populasi tikus di sekitar rumah. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim et al. Pada 2013 menunjukkan bahwa tikus yang ditangkap di daerah Kepulauan Seribu menunjukkan hasil positif dari uji IFA dan
juga positif dengan uji polymerase chain reaction atau VRC. Hantavirus di Indonesia. Keberadaan hantavirus di Indonesia, baik pada hewan maupun manusia, belum banyak diketahui. Meskipun sudah ada laporan kasus hanta pada manusia, beberapa publikasi menyatakan adanya infeksi hantavirus dan virus Seoul pada manusia di Indonesia. Baru, novel hantavirus juga berhasil dideteksi dari tikus rumah, Ratus tenesumi, yang berasal dari kota Serang, Provinsi Banten. Sehingga virus ini dinamakan hanta strain Serang. Virus Nina et al. 2009, hasil penelitiannya secara molekuler menunjukkan bahwa virus tersebut berbeda dengan virus hanta lainnya, tetapi masih serumpun. Yang ditangkap di daerah Kepulauan Seribu menunjukkan hasil positif dengan uji IFA dan juga positif dengan uji polimerase chain reaction. Peningkatan prevalensi reaktor hantavirus pada tikus Rhotus margarius dan R. tenesumi di daerah Kepulauan Seribu pada tahun 2009 33,9%. Jika dibandingkan, maka perilaku dan jenis pekerjaan atau kegiatan manusia berpengaruh terhadap tingkat kejadian infeksi hantavirus. Misalnya, pekerja di hutan yang tidak menggunakan sepatu dan masker, orang yang tidur di perumputan, orang yang tinggal di pemukiman yang rawan banjir, para pembajak sawah atau para petani yang sehari-harinya bekerja di sawah tanpa menggunakan pelindung. Infeksi hantavirus akan terus meningkat sejalan dengan perubahan pola hidup manusia. Tak terkecuali, kondisi serupa juga dapat terjadi di Indonesia. Pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim akan berdampak pada populasi nyamuk sebagai vektor arbovirus yang dapat menimbulkan wabah penyakit, baik emerging maupun re-emerging disease, yang mempunyai dampak terhadap kesehatan manusia dan hewan, baik secara langsung maupun tidak. Perubahan iklim memiliki hubungan terhadap ekosistem yang berdampak pada populasi induk semang, reservoir atau vektor. Kejadian wabah hantavirus di beberapa negara biasanya berhubungan dengan populasi rodensia yang meningkat secara drastis. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan fungsi hutan menjadi tempat pemukiman yang menyebabkan perubahan ekologi lingkungan. Selain itu, kondisi perumahan dan sanitasi yang buruk, kebakaran hutan atau terganggunya fungsi hutan sebagai sumber makanan bagi rodensia, menyebabkan rodensia bermigrasi ke tempat sumber makanan yang banyak ditemukan. Prevalensi infeksi hantavirus tergantung pada ketersediaan lahan sebagai tempat rodensia, induk semang atau rodensia dan hantavirus itu sendiri mengakibatkan interaksi rodensia dalam satu spesies akan meningkat, sehingga penularan antar rodensia dapat menginfeksi ke manusia juga meningkat. Makin banyak populasi vektor atau reservoir, maka semakin tinggi peluang terjadinya infeksi pada manusia. Hal ini dapat menyebabkan infeksi campuran strain hantavirus dalam satu spesies. Diagnosis penyakit. Infeksi hantavirus berdampak sangat signifikan bagi kesehatan masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Jika ditinjau dari aspek keselamatan hayati, biosafety termasuk dalam kategori kelompok risiko 4, yaitu virus ini dapat menyebabkan sakit pada hewan dan manusia dengan akibat yang fatal, serta dapat menyebar pada komunitasnya dengan cepat dan belum ada cara pencegahan yang efektif. Diagnosis penyakit hanta pada manusia ditentukan berdasarkan gejala klinis, epidemiologi, penyakit dan dari hasil pemeriksaan laboratorium. Sebagian besar infeksi hantavirus menghasilkan gejala subklinis atau gejala atipikal, sehingga diagnosis berdasarkan gejala klinis sulit diketahui dengan pasti, tergantung dari strain virus hanta yang menginfeksi. Bondono et al. 2011 bahwa trombositopenia dan leukopenia merupakan parameter akurat untuk diagnosis infeksi dengan sesudah demam hari ketiga. Kemungkinan parameter ini dapat pula dijadikan patokan bagi infeksi virus lainnya. Sains serologi dapat dilakukan dengan uji IFA dan platelet reduction, hemagglutinasi, inhibisi, dan uji ELISA dan Western blotting.
Diagnosis diferensial. Gejala klinis infeksi hanta jenis hemorhagi sering dikelirukan dengan infeksi penyakit lain seperti merintipus, sepsis, dan lain-lain, dikarenakan gejala klinis yang dihasilkan hampir sama. Untuk itu, pemeriksaan penunjang diperlukan untuk konfirmasi infeksi hanta. Selanjutnya, pengendalian penyakit. Pada manusia, kasus klinis hanta lebih banyak ditemukan di daerah dengan kondisi lingkungan dan perumahan yang buruk, serta banyaknya populasi tikus di sekitar rumah. Oleh karena itu, perbaikan sistem perumahan dan sanitasi lingkungan mutlak diperlukan untuk pencegahan penyakit ini. Shield et al. 1993 merekomendasikan cara untuk mengurangi kontak dengan rodensia diantaranya dengan memasang kawat kasah agar tikus tidak masuk ke rumah, memasang perangkap tikus, tidak menyediakan makanan bagi tikus terutama di tempat sampah tanpa tutup. Di daerah endemis hanta, sosial mengenai penyakit hanta sebaiknya sering dilakukan, termasuk program bagaimana cara menekan populasi tikus, melakukan surveillance, dan program vaksinasi pada manusia. Cara penanganan dan pencegahan infeksi hantavirus yang komprehensif. Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit ini seperti halnya yang telah dilakukan di Tiongkok. Vaksinasi dinilai masih efektif untuk pencegahan infeksi hantavirus, sehingga akhir-akhir ini telah dikembangkan vaksin multivalen rekombinan yang terdiri dari beberapa strain atau serotip hantavirus yang dapat mencegah infeksi hantavirus. Vaksin hanta yang berasal dari jaringan ginjal, garbil, dan hamster telah banyak diproduksi di Tiongkok dan Korea. Pemberian vaksinasi hantavirus dapat menurunkan kasus infeksi pada manusia secara drastis. Dampak dan antisipasi infeksi hanta di Indonesia. Meskipun keberadaan penyakit hanta telah dilaporkan di Indonesia, namun tampaknya pemerintah belum menanggapi secara serius jika dibandingkan dengan perhatian terhadap penyakit zoonosis lainnya. Penyakit zoonosis tidak dapat diabaikan bila pemerintah tidak melakukan antisipasi secara menyeluruh dengan melibatkan peran serta kementerian terkait. Bukti pemerintah belum menaruh perhatian penuh terhadap infeksi hanta adalah hingga saat ini hanya sedikit laporan klinis dan serologis yang cenderung menyebabkan kegiatan luar biasa pada manusia. Inflasi kebijakan, ancaman zoonosis atau penyakit dari hewan di Indonesia dan di dunia cenderung meningkat. Maka sudah saatnya dilakukan langkah antisipasi mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia. Dukungan SDM, fasilitas, dana, serta kerjasama lintas kementerian akan memperlancar kegiatan riset serta output data yang dibutuhkan untuk pengendalian zoonosis di Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita tarik pada kesempatan ini yaitu infeksi hantavirus pada manusia dapat berakibat fatal dan mengakibatkan kesakitan bahkan kematian. Pada perubahan iklim akan mempengaruhi penyebaran dan dinamika kejadian penyakit termasuk infeksi hantavirus yang ditularkan oleh rodensia. Pembasmian rodensia melalui perbaikan lingkungan sekitar perumahan penduduk menjadi faktor penting dalam pengendalian hantavirus pada manusia. Dan perlu diantisipasi penyebaran infeksi hantavirus antara hewan liar tersebut. Disampingkan untuk menjaga kelangsungan populasi hewan liar juga mencegah penyebaran penyakit ke manusia dan di sekitarnya. Kejadian infeksi hantavirus di Indonesia belum banyak diketahui, oleh karena itu penelitian tentang hantavirus ini sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi situasi penyakit yang lengkap. Di daerah padat populasi dengan lingkungan yang mengakibatkan reaktor penyakit berkeliaran dan sejauh mana dampak penyakit bagi kesehatan masyarakat, hal ini menjadi dasar dalam menetapkan program antisipatif untuk mencegah dan mengendalikan penyakit secara efektif dan efisien. Untuk jangka pendek, sosialisasi penyakit ini sangat perlu dilakukan kepada masyarakat, petugas kesehatan di tingkat kecamatan maupun puskesmas,
Adapun dan puskesmas dapat memberikan pertolongan awal pada kejadian infeksi hantavirus. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih lagi. Kenapa aku bicara bodoh?